Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hadir di ruang Zoom, Bapak Indra Eka Putra, Pak Bahari, dan mungkin pimpinan lain akan segera bergabung. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, serta sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di dalam kegiatan rutin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ngobrol Kamis, satu hari berjuta makna, dengan tema profesionalisme PPID dalam pelayanan informasi publik di masa non-tahapan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tengah puasa ini tidak menghentikan kegiatan-kegiatan kita untuk kita selalu tetap melaksanakan kegiatan walaupun mungkin di tengah dalam berpuasa. Untuk pemantik kita pada ngobrol Kamis pada hari ini, Bapak Indra Eka Putra, SHMH CPL, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk narasumbernya, Bapak Al-Absal Naim, SPMP, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, dan moderatornya adalah Saudara Nur SH. Selanjutnya, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Indra Eka Putra untuk membuka kegiatan ngobrol Kamis sekaligus sebagai pemantik dalam diskusi ngobrol Kamis ini. Kepada Bapak Indra Eka Putra, saya persilakan dengan hormat. Ya, baik. Makasih Ibu Kabak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan yang hadir di ruang Zoom, ada Pak Bahari. Yang saya hormati teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, para pimpinan, ketua dan anggota, serta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Tenggara. Eh, saya kira hari ini seperti biasa kita mengadakan diskusi ngobrol Kamis yang kebetulan hari ini temanya mengenai PPID. Kalau saya baca tema hari ini juga menarik mengenai profesionalisme PPID dalam pelayanan informasi publik. Ibu Kabak, apakah terdengar suara saya? Siap, Pak. Terdengar, Pak. Saya kira mengenai PPID ini kita beberapa kali memang melakukan diskusi apakah memang berkaitan dengan eh, pengelolaan PPID kita di masa tahapan dan non tahapan itu sama. Apakah standar-standar profesionalisme yang ditetapkan oleh kelembagaan ini atau secara universal bahwa standar-standar profesionalisme itu sama saja di dalam tahapan dan non tahapan. Dan sebenarnya eh, profesionalisme PPID itu dalam konteks
pengelolaan layanan informasi ya, informasi publik itu menyasar kemana? Apakah juga tujuannya sama di masa non tahapan dan masa tahapan? Tentu saya kira kalau berkaitan dengan tujuan personalnya atau tujuan kelembagaannya yang ingin disasar tentu pasti publik ya, pasti kepada masyarakat secara luas. Tetapi eh, pada konsepsi ideal misalnya, apakah ada eh, hal-hal lain yang ingin dibangun pada masa non tahapan ini? Nah, saya pernah dulu membuat slide pada saat materi yang PPID ini. Seingat saya dulu saya pernah menyampaikan atau memberi eh, apa 3 komitmen dalam pengelolaan PPID atau kita bertanyalah kepada para pengelola kita di masa non tahapan ini. Misalnya eh, sebenarnya komitmen pengelolaan PPID kita ini itu menyasar pada perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir tidak terhadap aparatur kita, ataukah dia hanya sekedar seremonial belaka, mengelola tanpa standar baku, atau standarnya adalah standar of personality, jadi masing-masing bisa berbeda, di Muna bisa berbeda cara mengelola eh, informasi publik dengan di Buton, ataukah memang ada yang tadi sifatnya secara universal. Yang kedua, apakah reformasi PPID kita ini perlu ataukah hanya reformulasi? Karena ini saya kira penting di tengah arus global kita yang hari ini begitu cepat gitu. Bagaimana eh, tantangan disrupsi hari ini di termasuk soal pengelolaan informasi atau pengelolaan informasi publik kita yang mestinya harus juga menyesuaikan dan perkembangan zaman, yaitu berbasis dengan SPBE misalnya, sistem pengelolaan berbasis elektronik. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder strategis. Saya kira kan ada stakeholder dari PPID itu ya. Apakah itu juga masih dibangun? Misalnya eh, dinas Kominfo atau informasi di kabupaten kota masing-masing, apa teman-teman pers gitu, dalam berkolaborasi misalnya atau yang mengelola lembaga-lembaga yang mengelola data dan informasi itu diajak sharing. Apakah itu masih dilakukan atau seperti itu? Apakah eh, apa Bawaslu masih sebagai corong keterbukaan informasi, khususnya Bawaslu Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Muna misalnya, karena narasumber sebagai ketua Bawaslu. Apakah eh, di daerah teman-teman atau di Muna, PPID Muna itu masih sebagai corong keterbukaan informasi publik? Eh, kita pernah mendapatkan Bawaslu Muna Barat ya, mendapatkan predikat terbaik saya kira Bukabak ya, pengelolaan informasi publik. Ya, itu kan tetangga atau adanya Pak Ketua Muna gitu. Secara kabupaten lahirnya itu kan harusnya di ini. Eh, yang kedua, apakah layanan informasi kita itu di beranda informasi kepemiluan kita itu terus mengupgrade diri?
terus memunculkan sesuatu atau mengajak sesuatu, mengajak stakeholder pemilu kita untuk eh, paling tidak jika mereka tidak meminta informasi secara berkala, secara serta-merta, itu kita memang yang menampilkan kepada di dalam beranda kita. Nah, saya kira eh, beberapa hal itu yang eh, mungkin bisa menjadi bagian dari diskusi kita dan memantik kita hari-hari ini untuk mengelola informasi publik yang ada di kita. Ada yang lebih menarik sebenarnya kalau dihubungkan dengan putusan-putusan mahkamah, Mahkamah Konstitusi terbaru misalnya eh, terkait dengan putusan 135 pemilu lokal dan pemilu nasional yang sedang eh, hari ini akan digagas undang-undangnya gitu. Bagaimana sebenarnya Bawaslu, khususnya Bawaslu Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Muna itu mencoba menampilkan itu atau mempersiapkan diri, paling tidak mempersiapkan diri dalam rencana pengelolaan pemilu nasional di tahun 2029 dan pemilu lokal di tahun 2031. Bagaimana pula implementasi prinsip keterbukaan informasi di dalam eh, kelembagaan Bawaslu di masa non-stage ini, non-tahapan ini. Nah itu eh, bagaimana saya suka sampaikan bilang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan norma-norma yang baru berlaku. Undang-undang baru seperti KUHP baru tentu yang juga misalnya di pasal 400 kalau saya tidak salah ya, yang juga eh, membahas berkaitan dengan pengelolaan informasi dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi itu dipidana juga atau ada sanksi juga kalau misalnya tidak atau beyond the border. Nah, saya kira itu yang bisa menjadi hal-hal yang mungkin kita diskusikan atau ada hal lain yang nanti kita dengarkan dari Ketua Bawaslu Muna untuk saya kira sangat qualified ya untuk membawakan materi ini karena beliau memang Ketua Bawaslu 2 periode. Jadi jarang orang itu Ketua Bawaslu 2 periode. Yang biasa itu anggota Bawaslu saja 2 periode. Saya sendiri tidak 2 periode di kabupaten, enggak bisa. Hanya 1 periode saja. Apalagi ketua. Jadi beliau ini 2. Secara posisi ya beliau memang pembina di PPID. Secara fungsi juga memang beliaulah yang harus menjadi leader atau yang akan menunjukkan jalan. Kalau dia di belakang dia tuturi handayani, dia mendorong. Eh, Kalau dia di depan dia ingarso suntulodo kalau orang Jawa bilang. Jadi, kalau dia di depan dia yang harus memberikan contoh, kalau dia di belakang dia harus mendorong dari belakang. Dan saya kira beliau adalah preferensi eh, contoh contoh hidup karena beliau ini memang salah satu tokoh begitu untuk memberikan kita bagaimana eh, ilmu-ilmu pengelolaan informasi publik. Dulu kan di Muna kita bagaimana ya? Bagaimana mendengar selalu ada konflik eh, jika ada pemilihan dan pemilu. Tetapi di tangan beliau selama 2 periode, saya kira itu bahkan nyaris semakin menurun dan tidak ada. Jadi itu menunjukkan satu ukuran kesuksesan. Mungkin bisa jadi karena pengelolaan eh, informasi publik itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai pemantik eh, untuk kita diskusi. Selanjutnya nanti dielaborasi oleh Pak Ketua Muna, Pak Al-Absal Naim. Eh, dan dengan demikian, saya melalui perkenaan kita semua, kegiatan ngobrol Kamis kita pada hari ini
dengan tema profesionalisme PPID, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Kabak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordif atas arahannya sekaligus membuka ngobrol kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Saudara Nursan untuk memimpin ngobrol Kamis kita. Kepada Bapak Nursan saya persilahkan. Mohon videonya diaktifkan ya Bapak Ibu untuk dokumentasinya. Terima kasih. Izin Bu Kabak, apakah terdengar? Iya, siap. Silakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Pak Indra Eka Putra, sekaligus pemantik pada diskusi pada kesempatan hari ini. Kemudian Pak Kordif Parmas, Pencegahan dan Parmas, serta Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Bahari, yang sempat hadir melalui kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati pimpinan struktural atau pejabat struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, terkhusus ketua Kabupaten Muna sebagai narasumber pada kesempatan hari ini, Bapak Al-Abzal Naim, kemudian para kasek dan kasubag serta staf yang sempat hadir pada diskusi hari ini. Mungkin benar apa yang kemudian disampaikan terkait PPD ini sebagai lumbung informasi yang kemudian akan diinginkan masyarakat terhadap setiap lembaga. Sebagai badan publik tentu memiliki aturan main yang harus kita secara bersama-sama kita cermati, baik itu secara etika maupun profesionalisme berbasis regulasi yang ada. Dari apa yang kemudian disampaikan, saya juga berterima kasih sebagai pendatang baru di Lembaga Bawaslu, CPNS tahun 2025. Saya berterima kasih atas kesempatannya hal ini sebagai ruang kami atau saya secara pribadi untuk melatih, dan harapan saya untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berikan ruang terhadap kami sebagai pendatang baru untuk melatih sebelum menghadapi tahapan pemilu ke depannya. Dari tema yang diberikan terkait profesional PPD dalam pelayanan informasi publik di masa non tahapan, ini kemudian sangat linear dengan kondisi yang hari ini kita rasakan, di mana di masa efisiensi ada perubahan jadwal yang kemudian kemungkinan dalam pemberian pelayanan secara langsung tidak akan melibatkan secara penuh terhadap tim-tim pengelola informasi karena ada sistem namanya WFA, sehingga penting kemudian profesionalisme ini dibahas untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai apa yang menjadi regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Publik Nomor tahun 2028. Sebelum saya lebih jauh, saya mungkin lupa tadi mengucapkan kondisi hari ini, bahwa di tengah dinamika geopolitik dunia, alhamdulillah kita masih berpikir atau masih tak henti-hentinya untuk melakukan perbaikan lembaga di tengah masyarakat berpikir bagaimana dampak atas kondisi geopolitik hari ini. Dan untuk lebih jauh mungkin saya tidak bisa menjelaskan terkait hal-hal yang menjadi harapan kita bersama, karena sudah ada narasumber yang sudah siap, yang sudah menggeluti atau bertanggung jawab dalam pengelolaan PPD selama berbawaslu
dalam menjabat sebagai apa ketua ya atau divisi SDM, organisasi, pelatihan, pendidikan dan data dan informasi. Di mana Pak Ketua mungkin sudah siap untuk mengefisiensi waktu. Saya langsung persilahkan mungkin Pak Ketua untuk mengambil alih diskusi atau membawakan materi terkait tema yang telah ditentukan pada kesempatan hari ini tentang profesionalisme PPID dalam pelayanan informasi publik di masa non tahapan. Kepada Pak Ketua Al-Azhar Naim, saya persilakan dengan. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir Pak Indra Eka Putra, yang saya hormati Pak Bahari, pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Ibu Dharma, hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kabak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, rekan-rekan saya, ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara, Kami masalah ini internasional. yang saya hormati rekan-rekan Kasek, Bapak Ibu Kasek yang sempat bergabung pada kesempatan ini, serta rekan-rekan serta Zoom pada pagi ini yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih Sekali nih kepada Bawaslu Provinsi yang telah memberikan menyelesaikan kepercayaan kepada untuk iparnya Agus. sebenarnya bukan materi. Kalau materi saya mungkin sudah sangat, Jangan ngopi. hanya membagi sepenggal pengetahuan tentang informasi publik yang terkhusus di internal kita di Bawaslu ini. Artinya di masa non tahapan ini memang kegiatan tahapan memang tidak ada, tapi informasi-informasi yang terkait kelembagaan Bawaslu itu harus terupdate. Pada prinsipnya pertemuan kita pada hari ini terkait pelayanan informasi publik di masa non tahapan. Yang pertama mungkin sebelum saya berbicara terkait informasi publik secara menyeluruh, saya menyampaikan dulu, mungkin kita punya dasar hukum tersendiri lah kita dalam menyampaikan beberapa hal terkait informasi publik, apalagi kita di internal Bawaslu itu terkait dasar hukumnya ya Undang-Undang 7 2017 tentang kewajiban kita Bawaslu dalam memberikan informasi publik ke masyarakat. Yang kedua terkait dasar hukum perbawaslu kita di terbaru itu tuh Undang-Undang nomor Perbawaslu 2024 kalau tidak salah, itu Perbawaslu 14 tahun 2024 dan Peraturan Komisi Informasi Publik tahun 2001 nomor 1. Itu saya kira menjadi dasar hukum kita dalam diskusi kita saya kira dalam diskusi ini saya hanya menyampaikan ada metode dalam pengelolaan informasi publik. Yang pertama mungkin ini garis gambaran umumnya terkait apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama terkait profesionalisme PPID dalam masa non tahapan. Yang berikut terkait keterkaitan dengan visi misi Bawaslu. Indonesia harus Yang berikut terkait profesionalisme dalam pengelolaan PPID itu sendiri. Jadi saya menyampaikan dulu mungkin terkait pikiran-pikiran saya terkait profesionalisme PPID di masa tahapan. Jadi suaranya jadi saya ulangi mungkin terkait profesionalisme PPID di masa non tahapan ini.
Ini mungkin pertama terkait informasi-informasi terkait kelembagaan kita yang secara berkala memang kita harus sampaikan ke publik terkait kelembagaan Bawaslu. Yang berikut mungkin terkait informasi peraturan-peraturan yang ada di internal Bawaslu sendiri. Artinya itu peraturan-peraturan itu harus diakses juga oleh publik. Artinya itu tidak menjadi konsumsi kita internal, tapi itu menjadi konsumsi juga publik. Selagi itu tidak melanggar ketentuan di Perbawaslu kita, karena di Perbawaslu juga mengatur terkait informasi yang mana yang dikecualikan. Dan berikut terkait pengarsipan, terkait informasi-informasi publik dan dokumentasi-dokumentasi terkait kelembagaan-kelembagaan kita di Bawaslu. Itu mungkin terkait profesionalisme kita PPD di masa non tahapan. Yang berikut mungkin terkaitan visi misi Bawaslu. Artinya di sini berbicara visi misi Bawaslu, artinya secara umum Bawaslu secara umum itu visi misinya sama. Tapi kan di sendiri ada tambahan visi sendiri itu bisa dielaborasi dengan profesionalisme kita dalam mengelola informasi publik. Yang pertama mungkin terkait transparansi kita dalam pengawasan pemilu, baik di non tahapan maupun di tahapan. Juga termasuk partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian hak politiknya atau mungkin dalam hal eh, hak dia sebagai masyarakat, baik dalam hal urusan daftar pemilihnya, hak politik lainnya yang tidak dilanggar oleh atau dilarang dengan undang-undang. Yang berikut juga mungkin saya tambahkan terkait penguatan akuntabilitas kelembagaan kita di Bawaslu. Karena di sini kita bicara di PPD di Bawaslu. Kalau kita bicara PPD secara umum, saya kira kalau di Pemda itu kan sudah ada Kominfo seperti apa disampaikan pimpinan kita tadi Pak Indra. Karena setiap informasi-informasi publik itu dihandle oleh Kominfo. Kalau kemarin-kemarin itu biasanya Humas. Ini juga mungkin yang tantangan kita di Bawaslu ini, menurut pengamatan saya ya, selama saya ini sih harusnya ke depan ini antara PPD dan Humas itu harus sejalan. Hmm. Karena PPD itu juga kondisinya lain, Humas juga kondisinya lain. Itu. Mestinya antara PPD dan Humas ini satu ruangan mereka, di bawah naungan satu divisi, supaya informasi yang didapatkan dan hasil-hasil kerja Humas itu dia disimpan satu file. Dalam hal ini terkait informasi, tinggal mana yang bisa dilempar ke publik dan mana yang tidak boleh. Saya kira itu saja menjadi perhatian kita karena selama ini saya lihat Humasnya juga jalan sendiri, PPD juga kadang antara hidup dan mati PPD-nya. Karena nanti PPD ini saya selalu aktif, selalu nanti ada undangan dari Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara dalam memberikan penghargaan, baru ternyata PPD ini ada. Yang berikut juga mungkin fasilitas yang ada di PPD. Ini juga menjadi eh, salah satu tantangan kita ke depan terkait fasilitas-fasilitas yang ada di PPD itu. Memang harus minimal tidak seperti PPD-PPD di institusi lain, tapi minimal apa yang eh, menjadi alat untuk menyampaikan suatu informasi memang itu harus ada di apalagi di lembaga kita ini kan lembaga negara ya. Jadi mestinya itu fasilitas-fasilitas seperti itu sudah harus ada di masing-masing daerah. Yang ketiga mungkin terkait profesionalisme para personil-personil pengelola PPD ini. Artinya di sini termasuk kita bicara perilaku para pengelola PPD, terus komitmen dari pengelola PPD, karena di situ memerlukan kompetensi seorang yang memiliki tanggung jawab
terhadap segala informasi-informasi terkait Bawaslu yang akan disampaikan kepada masyarakat. Karena di struktur Bawaslu ini, kita pimpinan di kabupaten kota ini kan dia sifatnya hanya sebagai pengarah, penanggung jawab, atasannya itu kasek langsung. Jadi mestinya ini juga masukan saja dari saya mungkin, atau mestinya kasek-kasek juga ini punya pikiran-pikiran tersendiri juga lah terkait PPD ini. Artinya mereka punya ide-ide tersendiri terkait supaya informasi-informasi publik ini yang ada di Bawaslu harus tersampaikan semua tanpa terkecuali. Kecuali memang yang dikecualikan dalam Bawaslu. Saya kira terkait anggaran-anggaran di Bawaslu juga, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, harus disampaikan bahwa di Bawaslu tahun 2026 ini sekian. Ya dikecualikan, kecuali mungkin peruntukannya untuk ini, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya jumlah total semua itu, saya kira boleh-boleh saja. Jadi ke depan ya, karena saya secara pribadi di Bawaslu Kabupaten Kota mungkin untuk periode terakhir ini di Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya yang periode pertama mungkin untuk ke depan siapa tahu punya rezeki lagi di Bawaslu atau di instansi manapun, dalam pengolahan PPD ini memang menjadi sangat penting supaya instansi atau lembaga yang kita pimpin atau lembaga tempat kita bekerja itu tidak terkesan menutup diri, bahwa orang mengetahui apa yang kita lakukan itu tidak mesti harus datang di kantor. Informasi-informasi kita sampaikan, publik melihat, oh ternyata Bawaslu ini hari-harinya itu ini yang mereka lakukan. Baik di masa tahapan ini kayak yang selalu ada dalam pikiran kita itu hanya soal pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Lalu yang terbaru lagi soal update terkait kepengurusan partai politik. Hanya dua itu yang ada dalam pikiran kita. Padahal ada hal-hal lain yang mestinya harus kita publis ke masyarakat. Artinya kita diskusi-diskusi saja di kantor, itu bisa menjadi salah satu informasi yang kita sampaikan. Yang penting tema yang kita diskusikan itu terkait soal kelembagaan Bawaslu ke depan, soal pemilu ke depan, soal demokrasi di Indonesia. Kalau perlu rekaman diskusinya itu kita sampaikan juga, jangan hanya dokumentasi fotonya. Dokumentasi fotonya terkait diskusi soal demokrasi, ternyata yang dibahas sesungguhnya itu soal lain. Pak Ibu yang saya hormati, terkait informasi publik ini, mohon maaf, moderator, saya dikasih waktu berapa menit ini? Izin Sepuasnya saja. Sepuasnya. Nah, masalahnya kita puasa juga ini karena Yoga. masih panjang Pak Ketua. ya. Nah, kayaknya setelah Artinya materi saya mungkin singkat tapi diskusinya agak panjang. Kita atur di ritme diskusinya. Saya kira kesimpulan saya di sini terkait di PPD ini soal di non tahapan itu menjadi komitmen kita semua terkait gimana dalam kualitas pelayanan informasi publik itu harus memenuhi standar seperti apa yang ditentukan dalam Perbawaslu kita. Yang tantangan ke depannya ini kita harus memang seperti yang saya sampaikan tadi terkait anggaran dan sumber daya manusia dalam hal pengelola. Kedua terkait dalam hal yang bertanggung jawab di PPD dalam atau personil-personil yang mengelola PPD ini, dia memang harus ada banyak membaca atau ada literasi-literasi yang menjadi informasi masyarakat. Dan yang berikut mungkin terkait arsip-arsip soal informasi publik ini, jangan sampai kita sudah sampaikan di publik, ternyata itu yang kita sampaikan tidak terarsip begitu, tidak ada arsipnya. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang konfirmasi terkait informasi yang kita sampaikan. Mereka membutuhkan data, ternyata kita tidak punya data yang kita simpan terkait informasi yang kita sudah sampaikan ke masyarakat. Gitu. Tunggu di sini, Saya kira itu mungkin baru kita mau.
cerita-cerita saya singkat terkait ini, mungkin ini bukan materi ya, tapi ini saya kait pikiran saya terkait untuk PPD ke depan. Kalau ada yang keliru, mungkin kurang puas dengan penjelasan saya tadi, mungkin kita bisa lanjut di materi diskusi biar waktunya tidak terbatas. Saya kira itu mungkin apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Karena tadi moderator juga sudah banyak mengambil materi sedikit, termasuk soal geopolitik. Saya luar biasa moderator saya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas suplemen ilmu dalam pengelolaan PPID, di mana ada beberapa hal yang kemudian sudah dijelaskan sebagai penguatan untuk kita semua untuk memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama, komitmen kelembagaan atau komitmen kita semua untuk memberikan pelayanan yang insentif atau sesuai atau yang profesional, yang berintegritas, yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan informasi maupun dokumen yang menjadi produk-produk dari Bawaslu itu sendiri. Yang kedua terkait tantangan, memang tantangan ini perlu dibahas atau disampaikan karena dapat mempengaruhi kerja-kerja terkait pengelolaan PPID, terkait anggaran dan SDM, itu yang disampaikan tadi. Yang ketiga terkait kearsipan. Kearsipan yang dimaksud ketika ada informasi yang kemudian disampaikan, baik itu hasil pengawasan secara keseluruhan atau periodik, tetapi laporannya mungkin harus dipastikan bahwa itu bisa atau bisa dimasukkan dalam website PPID agar kemudian masyarakat bisa mengupdate, bisa membandingkan apa yang kemudian diungkapkan oleh pimpinan atau pimpinan lembaga secara lisan dapat disandingkan dengan data hasil laporan yang telah dibuat secara kelembagaan. Itu mungkin yang saya bisa simpulkan tadi dari penyampaian Pak Ketua. Untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya buka 3 orang penanya untuk menanyakan atau memberikan masukan terkait bagaimana pengelolaan PPID agar Sebanyak-banyaknya, kemudian dapat. jangan 2 orang. Sesi pertama 3 orang, sesi kedua pokoknya sampai jam sesuai jadwal. Bukan sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi. Supaya kita diskusikan ini informasi publik. Siap-siap Pak Ketua. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Saya persilakan dengan hormat. Izin sebelum ini mungkin langkah baiknya kita secara bersama-sama mendengar dulu apa tanggapan dari pemantik terkait penyampaian dari narasumber agar kemudian memicu teman-teman sebagai peserta untuk memperdalam pertanyaan kepada Pak narasumber. Mungkin kepada pimpinan Pak Indra saya persilakan untuk menanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan Pak narasumber. Para pimpinan saya persilakan yang hormat. Iya, ini lama-lama kita saja ini antar narasumber dengan pemantik baku tanggap. Padahal 71 ini jumlahnya kita punya teman-teman ini Pak Bram. Tapi tidak apa-apa. Tadi saya ada yang menarik yang disampaikan oleh narasumber mengenai ini kalau tadi Pak Bram bilang pendapat pribadi sebaiknya disatukan antara PPID dengan Humas begitu ya. Nah, sebenarnya apa pandangan Pak Ketua itu mengenai
humas yang sebagai, kalau menurut saya ya, humas itu sebagai dimensi luarnya. Jadi humas itu kan tampilan luar. Bagaimana Bawaslu misalnya aktivitas luar yang tidak berkaitan langsung dengan dokumen. Jadi kalau PPID ini kan berkaitan dengan kertas-kertas itu loh. Dokumen mana yang dikecualikan, yang tidak dikecualikan. Eh, Adapun yang mau ditampilkan informasinya secara berkala atau serta-merta itu kan pasti juga dalam bentuk dokumen. Jadi makanya dia namanya eh, informasi dan dokumentasi gitu. Nah, saya sering bilang bahwa eh, tidak semua dokumen itu adalah informasi, tapi tidak semua informasi itu adalah dokumen. Misalnya informasi mengenai eh, Bawaslu melakukan ngabuburit pengawasan. Itu kan tidak ada dokumennya. Yang ada hanya informasinya. Ya toh? Karena tidak ada eh, kalau dokumen maka dia harus mengikuti satu format dokumen yang tentu sesuai dengan apa rules yang ada di Bawaslu. Karena dia akan dimasukkan ke dalam eh, suatu file atau penyimpanan. Nah, nanti dari situ baru kemudian kita akan mengklasifikasinya sebagai dokumen yang serta-merta, dokumen yang apa yang dikecualikan ataukah dokumen seperti apa. Nah, itu kan ini. Tapi kalau di GAM itu bagaimana sih sebenarnya? Karena memang berbeda. Jadi ini juga kan sudah sudah diputuskan dalam atau distratifikasi dalam Perbawaslu 3 2022. Tentu ini kan tidak ujuk-ujuk. Satu regulasi itu tidak ujuk-ujuk. Pasti ada naskahnya, ada analyzingnya, mengapa harus berpisah. Tentu juga kalau Pak Bram mau menggabungkan, harus ada naskah akademiknya tuh. Eh, Harus membuat dulu konsepsi seperti apa, landasan pikirnya seperti apa, keuntungan dan kerugian bagi kelembagaan seperti apa. Nanti para TA-TA itu marah-marah. Kita bikin-bikin konsep luar biasa, Pak Bram hanya satu kali ngobrol Kamis sudah mau menggabungkan antara PPID dengan Humas. Nah, itu juga satu soal lain. Tapi saya sebenarnya punya hal yang eh, berbeda. Misalnya dari apa yang disampaikan. Saya mau bertanya misalnya kepada narasumber kalau saya atau mengajak diskusi. Kalau tadi kan sempat moderator kita itu menyinggung soal eh, geopolitik internasional atau geopolitik global. Ya, itu agak menarik juga meskipun agak melampaui konsepsi kita atas pembicaraan hari ini. Tapi itu juga kalau kita hubungkan dengan informasi yang menyebar lebih cepat daripada verifikasi sebagai salah satu tantangan dari baik Datin maupun Humas, baik wajah luar maupun wajah dalam, itu kan menarik karena eh, informasi yang harus disiapkan dalam beranda dan website Bawaslu itu kan harus juga lebih cepat. Jangan juga informasi yang sudah usang, yang sudah dikerumuni lalat, artinya sudah basi begitu, ditampilkan di beranda. Gitu. Eh, Dokumentasi yang sudah jauh ke belakang itu baru dimunculkan di pemilu tahun 2000 ini tidak muncul untuk menjadi bagian evaluasi pemilu 2024, nanti munculnya setelah pemilu 2029 misalnya. Kan itu menjadi lucu. Jadi itu yang saya bilang tantangan mengelola informasi itu ada empat hal. Misalnya bagaimana tanggapan narasumber mengenai
Satu, informasi yang menyebar lebih cepat daripada verifikasi. Nah, misalnya contoh yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, bagaimana opini yang sering mengalahkan fakta. Ya, itu ini baik isu soal penyatuan Humas dan Datin ini menarik untuk dijawab gitu. Karena Datin juga data dan informasi karena di situ ada informasinya. Berhubungannya dengan Humas itu dalam konteks informasinya. Tapi bedakan ya, informasi di Datin dengan informasi di Humas. Beda. Kalau kita tentu websitenya penting, website Datin kita dan ada klasifikasi klaster-klaster informasinya. Kalau Humas tentu dia hanya dalam bentuk fitur itu. Bagaimana dia menayangkan setiap hari, bagaimana aksesibilitas publik atau bagaimana eh, actionnya Bawaslu atau aktivitas Bawaslu itu dipublikasi day per day, padahal eh, bahkan menit demi menit atau detik demi detik gitu. Itu kan kecepatan. Jadi kalau Humas kira-kira akan berkaitan dengan kecepatan, fast track begitu. Kalau Datin dia akan berhubungan dengan kedalaman. Jadi berbeda antara kecepatan yang harus ada di Humas. Kan tidak lucu kegiatan 3 hari lalu ngabuburit, sudah 2 kali kita ngabuburit, baru Humas dia posting hari ini, tidak lucu. Eh, tapi kalau Datin boleh saja karena dia memang the principle of work-nya beda. Prinsip kerjanya beda. Tadi itu kecepatan dan kedalaman. Makanya itu. Yang ketiga misalnya, jadi tadi satu, bagaimana informasi yang menyebar lebih cepat daripada verifikasi. Yang kedua, bagaimana opini sering mengalahkan fakta. Yang ketiga, bagaimana kerahasiaan negara atau lembaga yang bocor. Kerahasiaan, nah ini dokumen negara. Misalnya dokumen Bawaslu yang bocor atau dibocorkan oleh orang Bawaslu itu sendiri karena dia berteman dengan orang partai politik, dia tidak meminta surat secara resmi, ya kasih saja begitu. Dia tidak laporkan kepada Pak Bram misalnya, atau kepada Pak Ketua Pak Isbar gitu. Dia langsung kasih saja. Dan ini bisa saja sudah ada yang bocor tanpa melalui mekanisme yang sah gitu kan. Kita tidak tahu. Hati-hati ya, kita sebenarnya banyak mengetahui tentang pola-pola kerja staf di masa-masa pemilu itu. Rekap-rekap itu, rekap-rekap ini banyak juga. Dari mana dapat orang itu belum selesai pleno sudah lengkap semua per TPS. Nah, jadi tapi kan ini internal kita. Ini pola-pola permainan begini pola-pola lama, tapi ini kan berkaitan dengan integritas. That's about integrity, nothing else. Jadi ya itu bukan Humas, itu data dan informasi Datin. Nah, itu bocor. Sementara data publik dikomersialisasikan. Jadi ada yang dikomersialisasikan. Data-data itu bisa dikomersialisasikan, Bapak Ibu. Karena ada orang yang memberikan reward kepada internal, itu ngomong juga kepada kita. Untung saya dapat dari ini. Apa itu? Bahkan kadang ada staff, Pak. Jadi hati-hati juga dengan teman-teman staff. Apalagi di kemudian hari yang mengelola itu data-data hasil rekap pemilu kita, perolehan suara dan lain-lain. Itu udah coba aja kalau kita mau beranian. Berani tidak kita mau terbuka berkaitan dengan itu. Cuman kan kita ya sudah. Tapi faktanya Pak, faktanya banyak. Mungkin tidak ada yang di DKPP kan di Sultra. Tapi di tempat lain banyak. Banyak. Dan itu tantangan ya. Itu kerahasiaan negara atau kerahasiaan lembaga yang bocor. Nah, yang terakhir, bagaimana privasi individu yang terancam oleh logika pasar dan algoritmanya. Ini kan ada misalnya privasi individu itu data penanganan pelanggaran. Kan di sana ada mungkin bisa jadi nomor rekeningnya yang ditransferkan oleh peserta pemilu ini, kemudian itu
ternyata juga tidak melalui mekanisme dikasihkan oleh orang, oh ini datanya Pak gitu. Nah, data yang itu kemudian apa dibocorkan atau diberikan tanpa melalui mekanisme itu bagaimana sebenarnya kita dan bagaimana strateginya Pak Ketua misalnya kalau ini di wilayah misalnya di wilayah Pak Ketua. Mungkin itu saja untuk karena tadi sepertinya memang Pak Ketua Muna ini begitu menyiapkan diri secara matang dan maksimal eh, menghadapi pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan sebebas-bebasnya menurut mengalahkan pasar bebas kayaknya pertanyaan kita ini. Mungkin bisa saja perang Iran dan Amerika Serikat ini kita bahas juga hari ini di sini nih. Bagaimana Ali Khamenei mati di gara-gara intelijen Mossad dan CIA. Ah, itu tapi ini dulu yang 4 hal tadi itu, Pak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Jadi ada 2 hal yang saya tanggap ini pimpinan. Yang pertama atau pemicu supaya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian mau bertanya terhadap Pak Ketua terkait apa yang disampaikan tentang profesionalisme PPID dalam pengolahan di masa non tahapan. Yang kedua, terkait pertanyaan yang disampaikan ada 4 poin. Namun untuk lebih sebelum saya persilakan Pak Ketua sumber untuk menjawab, saya mungkin sesuai apa yang saya sampaikan tadi, tiga sesi pertama 3 pertanyaan. Namun baru 1 menurut saya setelah dari pimpinan, tinggal 2 untuk sesi pertama. Mungkin saya persilakan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, untuk bertanya terhadap apa yang telah disampaikan narasumber. Baik, Kota Kendari. Baik, izin saya persilakan Pak Ketua untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mulai dari narasumber semua mudah-mudahan hari ini tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa kita. Pimpinan yang saya hormati dan narasumber, hari ini memang kalau kita melihat paparan beliau tadi, itu memang ketemu antara kedalaman ilmu dan pengalaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah banyak edisi yang kita melalui di Ngobrol Kamis. Hampir semua narasumber itu menggunakan slide sebagai panduan. Tapi beliau tidak. Inilah yang saya maksud. Beliau memang ketemu betul antara kedalaman ilmu dan pengalaman beliau yang sangat panjang kira-kira di Bawaslu ini dengan berbagai dinamika yang dihadapi di daerah. Ini juga ada kaitannya dengan pernyataan moderator tadi soal geopolitik. Kira-kira menghadapi geopolitik di Muna dulu seperti apa. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya tertarik, mohon izin saya tertarik soal ide tadi sebenarnya. Seperti juga apa yang disampaikan oleh pemantik soal menggabungkan Humas dan Datin. Memang pikiran narasumber ini masih sangat sulit kita jangkau penggabungan ini. Karena dari aspek manapun memang berbeda. Misalnya Humas, kita turun melakukan pengawasan kampanye. Humas mengelola informasinya bahwa Bawaslu turun mengelola kampanye, tapi hasil pengawasannya berupa formulir A, itulah menjadi basis pengelolaan PPD. Memang sangat berbeda, tapi makanya kemudian kita harus selami lebih dalam kira-kira munculnya ide itu tadi, penggabungan itu siapa tahu memang punya alasan atau menurut pemantik tadi naskah akademiknya bisa kemudian mempertemukan
itu. Karena dari aspek sifat pekerjaannya pun juga berbeda, karena humas itu kita yang aktif. Jadi yang aktif itu kita menginformasikan kepada publik bahwa apa yang kita lakukan. Sementara PPD kerjanya itu cenderung pasif karena menunggu dari masyarakat pemohon informasi. Ini selesai nih, nggak ada lagi. Penelitiannya. Bu Nani, Bawaslu Buton Selatan. Gitu. Di mute dulu, Bu. Jadi memang dari sifat kerjanya sekali lagi itu juga berbeda karena humas kita bersifat aktif mengabarkan kepada publik. Sementara PPD tidak. Pelayanannya itu menunggu pemohon informasi terkait itu. Jadi memang sangat ini, tapi memang kita harus dalami karena beliau ini memang sekali melontarkan kata, kadang kemudian kita bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi masukan beliau ini menjadi relevan di modern seperti ini. Jadi kita butuh kira-kira pendalaman lebih jauh dari moderator terkait dengan ide itu. Yang kedua, Pak narasumber, kira-kira saya hanya mengatakan begini. Kita ini Bawaslu kan hierarki. Jadi ada Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota. PPD-nya itu ada PPD utama di Bawaslu RI, kemudian kita sampai di kabupaten, kota. Nah, dalam mengelola PPD ini, ketika berhadapan dengan pemohon informasi, tentu ada panduan kita terkait dengan apakah informasi ini informasi yang terbuka atau dikecualikan. Jadi itu. Jadi apakah dia terbuka atau dikecualikan, panduan kita itu berdasarkan penetapan dari PPD utama. Yaitu Bawaslu Republik Indonesia. Jadi itulah yang menjadi dasar kita apakah kita bisa berikan atau tidak. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian kita merujuk kepada penetapan dari PPD utama tadi terkait dengan informasi ini terbuka atau dikecualikan, kemudian terhadap pemohon informasi dengan dasar itu karena informasi yang dimohonkan itu adalah berdasarkan penetapan itu adalah informasi yang dikecualikan dan ini berujung kepada sampai pada sengketa informasi di Komisi Informasi, kira-kira menurut narasumber termohonnya atau tergugatnya pada saat sengketa informasi itu apakah PPD utama atau kita? Atau kita yang PPD di kabupaten kota atau di provinsi kemudian yang memberikan pelayanan yang kemudian tidak memberikan informasi itu karena dasarnya ini tadi penetapan. Jadi ini juga butuh pencerahan karena kalau kita mengacu ke Komisi Informasi itu kan dia keberadaannya sampai ke tingkat provinsi. Tapi kan kita ini bekerja dikecualikannya itu berdasarkan PPD penetapan dari PPD utama. Ada surat keputusan Bawaslu RI terkait dokumen penanganan pelanggaran yang mana saja yang dikecualikan. Kemudian dokumen hasil-hasil pengawasan apa saja yang dikecualikan. Itu. Nah, kemudian pemohon informasi tidak puas mengajukan sengketa informasi. Nah, sengketa informasinya itu ditujukan kemana ini termohonnya? Apakah kita atau justru PPD utama yang menetapkan terkait dengan pengecualian itu? Saya kira itu dua hal saja dulu. Saya sepakat dengan narasumber tadi. Sepuas-puasnya saja kita berdiskusi. Mumpung hari ini kita semua berpuasa, ya bisa jadi ya sampai menjelang buka lah kita baru. Saya kira itu saja dulu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Kendari atas pertanyaannya. Selanjutnya lagi mungkin saya persilakan satu lagi untuk sesi pertama ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya buka lagi untuk satu penanya. Jika tidak ada, saya langsung serahkan. Ini saya menunggu apakah masih ada atau sudah cukup untuk sesi pertama. Enggak ada ya? Saya juga mau bertanya kalau begitu. Oh, siap pimpinan. Izin. Terima kasih nih Pak Moderator. Saya kira tadi sudah banyak hal disampaikan baik pemantik maupun narasumber kita. Narasumber kita ini kan
pengalamannya sudah sangat lama dan di antara pimpinan-pimpinan lain dia yang paling lama dan punya pengalaman yang mumpuni menurut saya. Karena sudah mulai dari pilkada, kembali lagi ke pemilu, kembali lagi ke pilkada, dia sudah mengalami itu dan saya kira tidak ada yang kalah di forum ini terkait dengan kemampuan beliau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira materi ini kan materi yang kita sudah kita alami tiap hari lah sebagai lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya kira sudah paham semua dan saya kira ide-ide beliau ini kan sangat luar biasa dan ini kita perlu cermati secara baik juga apa ide itu uh, bisa dieksekusi atau bagaimana. Saya cuma singkat saja sebenarnya pertanyaan saya. Apa manfaat ketika digabungkan antara PPID dan Humas? Dan kira-kira plus minusnya itu apa? Kalau plusnya apa, minusnya kira-kira apa saja kalau seandainya digabungkan dan tidak digabungkan antara PPID dan Humas itu sendiri. Karena saya pengampu Koordif Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini saya bertanya karena saya ini kan walaupun saya 2 periode tapi lebih lama beliau kayaknya ini karena dia yang duluan jadi komisioner. Saya dulu masih jadi staf, dia sudah jadi komisioner. Jadi saya kira butuh pandangan-pandangan beliau kira-kira bagaimana agar ke depan ini Humas dan PPID ini menjadi baik ke depan. Saya kira itu mungkin dari saya. Banyak sebenarnya tapi biarlah itu dulu. Saya tampung-tampung dulu pertanyaanku. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pimpinan atas pertanyaannya. Izin Pak narasumber, saya kembali memperjelas apa yang menjadi pertanyaan. Yang pertama tadi, untuk pertanyaan pertama ada 4 poin. Yang pertama dari pimpinan tadi Pak Eka, Indra, bagaimana informasi lebih cepat daripada verifikasi, itu poin pertama. Yang kedua, bagaimana opini yang mengalihkan fakta. Kemudian bagaimana kerahasiaan mengalahkan. Oh ya, opini yang mengalahkan fakta. Untuk kedua, yang ketiga, bagaimana kerahasiaan dokumen yang bocor. Keempat, privasi individu yang terancam. Artinya atas kebocoran dokumen, kebocoran informasi. Saya ulang saja narasumber. Oh, siap. Agar tidak nanti dia salah paham itu Pak An bilang Yang ketiga itu bagaimana kerahasiaan negara atau kerahasiaan lembaga yang bocor sementara data publik dikomersialisasikan. Tadi saya kasih contoh, misalnya hasil-hasil rekap pemilu kita yang menjadi data yang kita simpan, dibocorkan oleh staf atau dikasih oleh staf kepada orang-orang lain, tidak melalui, padahal itu informasi kita, itu bagaimana menanggapinya yang begitu? Atau data penanganan pelanggaran yang di situ ada rekeningnya orang, ada riwayat kesehatan dan lain-lain. Itu dikasih kepada orang-orang yang tidak memajukan permohonan informasi melalui eh, apa jalurnya gitu. Nah itu yang kemudian privasi individu yang terancam oleh logika pasar dan algoritma. Nah itu saya kembalikan moderator. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih atas penjelasannya. Yang kedua dari Kota Kendari tadi Pak Ketua izin terkait landasan atau dasar berdasarkan pengalaman sehingga lahir ide menggabungkan humas dan data dan informasi atau terkait PPID itu sendiri. Kemudian untuk poin keduanya terkait pelaksanaan pengolahan PPID
yang kemudian telah dikategorikan dalam bentuk ketetapan terkait informasi yang dikecualikan atau yang terbuka, namun mendapatkan sengketa, kemudian atau gugatan. Ini yang ditanyakan arahnya kemana? Apakah ditujukan oleh untuk PPD utama atau kabupaten kota itu sendiri? Ketika ada kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan PPD di daerah. Mungkin itu gambarannya untuk pertanyaan kedua dari Paket Pak Kota Kendari. Untuk berikutnya untuk dari pimpinan Pak Kordiv terkait manfaat, apa kemudian manfaat ketika digabungkan ini Humas dan Datin, kemudian jelaskan plus minusnya. Itu mungkin yang saya bisa tanggap terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk lebih efisiensi waktu, mungkin Pak Ketua bisa langsung ditanggapi. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 orang penanya tadi yang sangat luar biasa. Dan ini yang bertanya ini semua orang-orang jenius yang Bawaslu miliki. Yang pertama mungkin terkait Beliau ini pertanyaan dari atau tanggapan lah atau pikiran-pikiran dari Pak pimpinan kita, Pak Indra. Di sini dia ada 4 poin pertanyaan. Dan ini kita harus, ini bukan jawaban yang benar atau salah, ini hanya sekedar pikiran saya dari pertanyaan-pertanyaan pimpinan. Yang pertama terkait Cerah mukanya ketua Bawaslu mana ini? Berkah Ramadan bagaimana ya. apa Dato diulang pertanyaan tadi pertama dari Pak pimpinan kita Pak Indra. Informasi lebih cepat dari verifikasi. Sebelum verifikasi lah, gambaran poin pertamanya dari Pak Ketua. diulang terus. Tidak, karena beliau ada 4 pertanyaan nih. Jadi saya minta pertanyaan pertama apa, kedua, tiga, dan keempat. Gitu. Yang sampai pertanyaan kedua, saya jawab untuk pertanyaan pertama. Jadi nanti tambah keliru lagi. Yang pertama itu Pak Ketua, bagaimana informasi yang menyebar lebih cepat dari verifikasi. Informasi yang di sini ini bukan informasi humas ya, informasi datin. Yang tadi saya Pak Ketua Kota sudah menyampaikan. Tapi Bapak kan tadi usulannya menggabungkan. Sebenarnya itu Bisa usulan orang calon saya. Bawaslu RI itu. Kalau diterima itu harusnya langsung disahkan oleh DPR. Terima kasih. Jadi terkait informasi yang lebih cepat, informasi yang lebih cepat yang ada dalam pengelolaan PPD atau Dan informasi lebih publik cepat di lebih baik Pak Ketua itu JK itu. Lebih cepat dari verifikasi. ya baik. Artinya informasi yang lebih cepat dari verifikasi ini kan yang mesti seharusnya itu kita harus verifikasi dulu apa informasi yang kita harus sampaikan di masyarakat. Tapi kalau ini informasi juga tanpa harus kita melalui verifikasi dan ini memerlukan nalar dari seorang pengelola informasi publik, minimal apa dia sudah mengetahui bahwa informasi ini bukan informasi yang dikecualikan tanpa harus melalui verifikasi dulu. Artinya dia melihat saja judul dari surat ini sudah informasi yang tidak dikecualikan, tidak mesti harus dilihat dulu isi dari surat itu, isi dari keputusan kita di Bawaslu. Seperti terkait informasi-informasi cepat ini seperti status-status hukum dalam hal penanganan pelanggaran kita. Yang tidak harus disampaikan itu mungkin seperti berita acara pemeriksaannya itu tidak perlu kita sampaikan di publik, cukup status hukum dari temuan maupun laporan-laporan dari masyarakat atau temuan kita di Bawaslu. Bahwa kita menemukan dugaan pelanggaran, penanganannya status hukumnya langsung disampaikan. Mestinya ini yang
kita sampaikan di informasi, di papan informasi itu juga harus terupdate di PPD itu. Yang kedua, yang berikut terkait opini yang ya mungkin begini, saya langsung jawab dulu terkait ide saya tadi menggabungkan antara Humas dan PPD ini. Artinya kenapa saya muncul pikiran terkait itu? Karena kalau kita lihat dari pola-pola kerjanya ini memang agak hampir sama, 11-12 lah begitu. Hanya bedanya di PPD kalau umpamanya ada yang minta informasi atau dokumen seperti adik-adik kita mahasiswa yang melakukan penelitian di kantor, itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu memang harus kita sampaikan terkait data-data pelanggaran. Memang itu kita mengambil dari data informasi dan itu disampaikan melalui eh, website yang masing-masing PPD di kabupaten kota yang sudah diakses. Jadi terkait penggabungan ini memang maksud saya sebenarnya ini bagus. Cuma mungkin ada multi tafsir pikiran-pikiran karena pertama tadi kenapa saya sampaikan ini karena divisi yang menaungi ini PPD dan Humas ini kan beda. Padahal kerja-kerjanya ini kan hampir sama. Kenapa tidak satu divisi saja yang tangani ini Datin dan Humas ini? Minimal mereka para pengelola Humas dan pengelola Datin itu satu ruangan kerjanya supaya informasi-informasi yang atau keputusan-keputusan yang kita ambil di Bawaslu itu untuk bisa diakses ke masyarakat tidak harus beda ruangan begitu, satu ruang toh saja supaya informasi-informasinya itu tidak lagi saling mencari antara ruangan gitu. Dan saya kira terkait penggabungan ini kan semacam pikiran. Ini antara isu dari saya, ini agak berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Indra tadi terkait opini dan fakta. Ini kan opini saya, tapi faktanya sekarang ini kan tidak digabungkan. Tapi kalau memang opini ini ke depan mungkin bisa digabungkan, tinggal pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan-pimpinan kita di RI sana atau mungkin berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Kalau umpama ini bisa digabungkan mungkin tidak mengurangi kerja-kerja kita atau pikiran-pikiran kita terkait untuk kelembagaan Bawaslu ini. Yang berikut juga mungkin tadi Pak Sahildin terkait kalau ada informasi apa ya, ini terkait di PPD utama, diselesaikan di PPD utama atau di daerah. Saya kira kita bisa mengambil contoh ya kemarin terkait status permasalahan jasa dari Pak Presiden kita yang ketujuh Pak Joko Widodo. Itu kan yang disidangkan di Komisi Informasi Publik terkait ijazahnya. Padahal hasil verifikasi jasa itu kan dilakukan di KPU di Solo sana, tapi disidangkan di PPD. Kita status di PPD daerah itu mungkin hanya memberi keterangan saja terkait apa yang jadi sengketa informasi yang diajukan begitu. Karena kalaupun yang menjadi termohon Bawaslu, itu pasti yang hadir Bawaslu RI, tapi kita sebagai Bawaslu Kabupaten tetap memberikan informasi karena mungkin informasi yang awal dari informasi itu dari kita. Karena seperti kemarin yang saya ikuti itu sidangnya soal informasi publik terkait ijazah Pak Jokowi, karena itu menjadi perdebatan kemarin, apakah ijazah itu hal yang dikecualikan dalam informasi publik atau bukan. Itu. Karena ini juga menjadi pertanyaan kita ke depan, dan ini menjadi pertanyaan kita kepada teman-teman KPU ke depan, apakah akses data-data seratan calon itu, apakah ijazah itu dikecualikan atau tidak itu. Yang berikut terkait pernyataan pimpinan kita, pimpinan senior kita di sini Pak Bahari. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ini bukan pertanyaan, hanya mungkin
nanya kembali kepada saya alasannya apa begitu. Sehingga ada ide seperti itu dari saya. Karena beliau ini kan divisi humas, Kordif HP2H yang membidangi humas, sedangkan PPID itu di beda divisi juga. Jadi saya mungkin kembali ke moderator terkait diperjelas kembali pertanyaan Pak Bahri tadi. Mohon maaf Izin, mungkin. izin Pak Ketua. Eh, Ya. untuk Pak pimpinan tadi dia pertanyakan terkait manfaatnya, manfaatnya atau Plus minus. ya manfaatnya. Kemudian jelaskan manfaatnya dan plus minusnya seperti apa. Seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Artinya plus minusnya artinya seperti judul yang disampaikan kepada saya ini terkait peran PPID dalam non tahapan ini, apalagi kan ini efisiensi. Artinya plus minusnya itu di situ. Artinya kalau digabungkan ini kan kita bisa mengefisiensi apa anggaran yang disampaikan untuk terkait hal ini antara PPD dan humas ini anggarannya disatukan lah ya, disatukan saja supaya efisiensinya juga kena begitu di keadaan sekarang ini. Meskipun dalam faktanya anggaran kedua pekerjaan ini antara humas dan PPD ini memang memang kita lihat kasat mata humas kan dia selalu mendampingi semua di mana aktivitas pimpinan dalam hal kerja-kerja kelembagaan itu menyampaikan ke publik dalam hal di media sosial itu mungkin kerja-kerja humas. Tapi maksud saya dari kerja-kerja itu harus informasi juga karena setiap kerja-kerja kita kan punya data juga tersendiri, punya data yang akurat yang kita bisa pertanggungjawabkan di publik itu bisa diakses lewat PPD. Karena PPD juga ini kan tidak mesti harus duduk dalam ruangan menunggu permintaan dari masyarakat, menunggu permintaan-permintaan data. Dia harus ada ide-ide tersendiri, tidak mesti harus menunggu permintaan-permintaan data itu. Memang dia harus jalan berbarengan sama humas. Karena kalau kita lihat pola-pola kerjanya kan hampir sama, hanya bedanya di PPD ini dia soal data-data itu memang ditampung di PPD itu. Tapi kalau kita lihat data-data di PPD itu memang kita lihat data-data di PPD itu hampir sama dengan kerja-kerja apa yang disampaikan dengan humas. Karena di humas ini dia hanya dalam bentuk dokumentasi saja yang akan disampaikan ke saya kira itu dari saya terkait Pak Bahari yang berikut tadi ya menyambung lagi apa yang disampaikan Pak Indra karena tadi mungkin agak empat ini. Tapi dari Pak Sai tadi saya kira terkait sengketa informasi publik saya mungkin sudah memberikan contoh tadi. Mungkin kalau agak keliru contohnya tadi mungkin disitulah mungkin hanya batas pengalaman saya terkait sengketa-sengketa informasi publik. Yang terkait Pak Indra tadi terkait opini dan fakta, sudah sampaikan juga tadi bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas opini, tapi faktanya kan sekarang kita masih seperti apa yang kita alami sekarang bahwa Humas itu dan PPD itu masih ruang terpisah dan kerja-kerjanya punya perbawaslu tersendiri yang menjadi pedoman dalam melaksanakan. Artinya saya juga berbagi pengalaman ini terkait data dan informasi seperti apa yang dicontohkan Pak Indra tadi bahwa data-data hasil pemilihan ya seperti apa yang dicontohkan Pak Indra tadi semacam hasil rekapan kita tersendiri di Bawaslu itu dan ini menjadi bukan lagi rahasia umum dan itu menjadi celah lah buat teman-teman kalau menurut Pak Bahlil itu olahan-olahan lah. Kalau kader-kader HMI itu kalau bahasa olahan itu sudah paham apa maksudnya gitu. Seperti apa yang disampaikan dengan Pak Bahlil. Jadi memang terkait isu seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, memang hampir dan saya juga mendengar cerita dari teman-teman saya di kabupaten kota bahwa ada juga teman-teman itu menjadikan bahan untuk semacam dia berbisnis lah dengan hasil rekapannya kita sendiri itu. Tuh.
olahan-olahan yang dimaksud itu. Tapi mudah-mudahan ini ke depan ini nanti dalam hal ini nanti dibuatkan ketentuan tersendiri terkait hasil rekapan yang direkap oleh Bawaslu supaya ini menjadi hal yang sangat dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat tanpa terkecuali kecuali ada permintaan dari pengadilan atau mungkin permintaan dari mahkamah terkait permintaan data itu kepada majelis atau mungkin permintaan atau sengketa di informasi publik berdasarkan gimana data Bawaslu terkait hasil rekapitulasi baru kita bisa sampaikan. Kalau tidak ada permintaan dari lembaga resmi, saya kira itu menjadi tanggung jawab kita dan ini menjadi ujian integritas kita yang di Bawaslu maupun di lembaga-lembaga lain juga. Soal integritas ini memang penting karena hal-hal seperti ini memang menjadi celah untuk memperlemah institusi kita Bawaslu yang kita cintai ini. Karena kita juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan penguatan-penguatan kelembagaan. Tapi kalau lembaga-lembaga juga lembaga yang kita miliki yang kita cintai ini diisi dengan orang-orang yang hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi, agak susah juga kalau hanya tiap hari ngabuburi soal kelembagaan, tapi hari-hari juga yang penghuni Bawaslu ini ide-idenya itu selalu ujungnya citra Bawaslu yang rusak itu. Padahal ini oknum. Saya kira itu mungkin penjelasan yang kurang sempurna dari saya menurutku. Saya kembalikan ke rekan-rekan semua. Moderator, silakan dipandu. Terima kasih. Kita menunggu sesi berikutnya. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan. Mungkin untuk berikutnya saya lanjut di satu sesi lagi mungkin karena waktu masih ada 20 menit. Atau satu sesi lagi tapi 2 pertanyaan. Untuk sisanya mungkin nanti arahan pimpinan untuk menanggapi kembali terkait apa yang telah dijelaskan. Mungkin untuk teman-teman kabupaten kota yang lain 2 pertanyaan lah. Sisa waktunya untuk kita kasih kesempatan kembali kepada para pimpinan untuk memberikan masukan atau arahan untuk bagaimana pengelolaan PPD yang lebih baik untuk ke depan. Persilakan mungkin teman-teman kabupaten kota. Mungkin jika tidak ada saya langsung serahkan ke para pimpinan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pak Bahari dulu, kasih Pak Bahari moderator. Oh, siap. Mengenai penggabungan tadi karena Pak Bahari sudah mau digabung dengan Siap. Izin Pak Tordif ingin menanggapi. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Saya menanggapi dari jawaban beliau tadi. Sebenarnya belum menjawab apa yang saya ingin tanyakan, tetapi ya tidak apa-apa. Sebenarnya ingin sebenarnya singkat saja, apa-apa yang penting ketika itu digabungkan manfaatnya apa? Kalau tidak digabungkan sekarang itu apa plus apa kekurangan dari tidak digabungkan itu saja sebenarnya. Tapi mungkin karena banyak pertanyaan tadi agak dia melenceng dari sebenarnya sudah menjawab, hanya belum mengarah ke satu fokus karena memang harapan kami sebenarnya mendapatkan apa yang menjadi ide beliau ini. Ketika yang saya tangkap saja efisiensi. Efisiensi kalaupun digabung sebenarnya antara Datin dengan Humas, mata anggarannya tetap sama sebenarnya. Nah, tetap beda karena dia beda tempat sebenarnya, dan itu juga memang
sudah dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan mungkin karena kebanyakan pertanyaan juga harus satu-satu mungkin pertanyaannya, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi saya kira yang penting untuk dimaksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan beliau, dan saya kira memang harus ada kajian akademiknya dalam menggabungkan antara satu divisi dengan yang lain. Ini kan bermula SOTK saja kita ini dari tahun terbentuknya Bawaslu periode yang kemarin yang Pak Rahmat Bagja jadi ketua, sampai sekarang belum selesai SOTK penggabungan mulai dari klausul pengawasan, divisi pengawasan ke divisi pencegahan. SOTK-nya sampai sekarang belum muncul itu. Belum ada di Bawaslu Republik Indonesia, dan itu belum di apa namanya, di lembaga apakah itu terkait dengan pergantian nama divisi. Dulu divisi pengawasan yang dulu ketuanya ada divisinya, sekarang ketua tidak ada divisinya, itu sampai sekarang belum ada. Belum ada SOTK yang keluar dari Bawaslu. Setiap kita tanyakan itu apa namanya, katanya masih sementara diproses. Dan kami tanyakan juga ke beberapa baik pimpinan maupun TA-TA-nya, katanya masih on proses. Tapi kan sudah mau selesai periode juga ini, belum ada yang selesai SOTK itu. Misalnya sinkron antara misalnya pimpinan dan kesekretariatan. Nah, misalnya saja pimpinan kayak saya misalnya koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Humasnya ke yang Bu Olive, pencegahannya ke Pak Sahar. Nah, dan itu mau penggabungan antara satu apa namanya, penyatuan antara pimpinan dan sekretariatnya saja sampai sekarang belum selesai, dan itu juga butuh proses dan butuh kajian juga di tingkatan Bawaslu Republik Indonesia. Sebenarnya informasinya sudah jadi tapi sampai sekarang belum, dan ini juga saya kira menjadi catatan kita. Kira-kira saya sebenarnya singkat saja, selain dari efisiensi yang tadi disampaikan, kira-kira terkait dengan kelembagaan itu apa begitu. Dan saya kira sungguh sangat merugi teman-teman yang tidak mau bertanya ke Pak Ketua Muna ini, karena dia di antara kita ini yang paling senior, Pak. Paling senior dan paham terkait dengan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mulai dari proses ada PSU-nya di 3 kali dia pernah mengalami di Kabupaten Muna. Di kabupaten-kabupaten lain tidak pernah dapat begitu. Di Indonesia bagian manapun itu cuma di Kota Waringin Barat itu kalau saya pengetahuan saya pernah ada. Tapi kalau sama di Kalimantan yang baru. Tapi kalau di tempat-tempat lain tidak ada itu. Cuma ada di Kabupaten Muna, dan itu dialami langsung oleh Pak Ketua ini. Dulu masih jadi anggota, sekarang jadi ketua. Dan saya kira banyak pengalaman-pengalaman lain yang memang harus kita tanyakan sama beliau ini. Hanya saya lihat teman-teman ini kurang mengerti CV beliau atau pengaruh bulan suci Ramadan yang apa namanya, yang dan saya juga lihat beliau ini Pak Ketua Muna ini saya lihat beda dengan hari-hari sebelumnya. Agak cerah saya lihat mukanya, jadi mungkin berkah bulan suci Ramadan ini mempengaruhi beliau ini. Dan saya lihat juga dia juga mengurangi apa yang dia bicara mungkin untuk mengilhami berkah bulan suci Ramadan. Saya kira itu saja dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan. Pak Sahi juga mungkin bisa dimintai komentarnya terkait jawabannya tadi. Baik, terima kasih pimpinan. Izin mungkin siapa tahu Pak Ketua untuk Pak Said kotak kemarin. Saya sedikit menanggapi bahwa jawabannya tadi kalau saya menyimpulkan
ada dua alasan utama penggabungan itu yang menarik. Pertama, soal kerjanya 11-12. Kerjanya 11, dan kedua alasan efisiensi. Jadi itu ya, soal efisiensinya masuk akal juga. Jadi DRB itu satu kode akun saja, Humas dan Datin, tidak perlu dipisah. Saya kira itu mungkin dari saya tanggapan sementara dari beliau. Kasih kesempatan juga yang lain untuk menyelami kedalaman pikirannya ketua senior toh, ketua Muna. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya mungkin saya silakan Pak Pimpinan, Pak Indra, untuk menanggapi. Kalau kemudian selanjutnya lagi, kalau untuk penutupan Kalau nanti terserah Bu Kabak. Dan saya serahkan ke Bu Kabak. kalau saya sebenarnya saya melihat Pak Ketua ini dalam dua hal. Beliau sebenarnya dari dulu ini dia sedang menyamar. Kayaknya beliau ini supi yang lagi menyamar jadi ketua Bawaslu Muna dulu. Jadi supi itu kan tidak banyak bicara dia, tapi pengalamannya Bapak. Jangan sampai Jadi CEO, Pak. CEO. Tapi dia ini supi Pak Bahari. Dan saya dengan ide tadi efisiensi, sepertinya dia ini berpotensinya di kabak keuangan terancam mitin karena hanya dia yang punya pikiran menggabungkan itu dengan alasan efisiensi. Nah, itu kan udah terpikir sama Tin. Belum bisa Tin naik ke RI. Yang bisa naik ke RI jadi apa? Deputi teknis kira-kira Pak Bram. Nah, jadi tinggal naskah akademisnya kayak Pak Ketua. Dan tolong jangan terlalu lama menyamar. Sesekali dimunculkan itu mau. Nah, saya itu. Nah, memang kalau soal Humas dan Datin, betul yang disampaikan Pak Ketua Kota dari awal. Seandainya mungkin Pak Ketua ini ada di Kendari, kita culik dulu ngopi dia. Dan kira-kira nanti 2 gelas kopi baru dia muncul idenya. Memang Supi biasa begitu. Agak susah-susah pikir begitu dulu tuh. Nanti habis buka puasa, kayaknya beliau ini terlalu suhut dalam berpuasa. Sehingga dia pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak pertanyaan saya diperas sama beliau ini dalam satu kata saja, kata beliau 11-12. Tahu siapa yang 11 ini, apakah Humas atau Datin? Tapi mudah-mudahan yang 12 adalah Humas, karena kalau kita melawan sama pimpinan senior juga Pak, lewat juga kita ini Pak Bram, begitu toh. Saya mau masuk pada ini berkaitan dengan tadi pertanyaan saya yang berhubungan dengan yang Pak Ketua Muna bilang semacam pola-pola atau olahan. Nah, itu agak menarik tadi itu. Karena itu sepertinya budaya yang masih silent operation. Masih sebenarnya kita Bawaslu sendiri sebenarnya agak tahu. Cuman mungkin apakah menjadi bagian dari itu ataukah terlalu rapi juga ini anak-anak. Sehingga butuh memang apa yang Pak Ketua Muna sampaikan. Mungkin butuh diatur. Bahwa siapapun yang memegang nanti data yang sifatnya rekapan, itu kan mereka mau selisih. Sebelum pleno Pak, mereka sudah ada semua, biar per TPS. Dari mana kita di TPS mereka tidak punya saksi? Tiba-tiba, wih mirip, hanya mereka ubah ininya. Kalau mungkin kita ada logonya, mereka tidak ada. Nah, jadi
Tapi kita mau lakukan penyelidikan investigatif juga di lembaga sendiri kan tidak ini. Hanya disitulah menurut saya penting yang disampaikan Pak Ketua berkaitan dengan eh, dituliskannya sesuatu di dalam sebuah regulasi undang-undang. Sehebat apapun kita berdiskusi ini, jika tidak dituliskan, maka secara lex scripta begitu dan lex stricta maka susah. Kita hanya akan berdiskusi pada tataran konsepsi saja. Makanya sama dengan apa yang Pak Ketua tadi usulkan, menurut saya jika itu Pak Ketua mampu diramu dalam satu atau dua lembar eh, usulan, bisa juga kita bahas. Karena SOTK-nya saja yang sekarang, yang perubahan 3/2022 itu, perubahan divisi yang 2019 kita dulu menjadi 2023 ini, itu belum juga eh, dieksekusi. Itu satu kendala. Bagaimana saya didampingi oleh kabak, yang kabak namanya kabak P3S, PP-nya ada sama saya, sengketanya ada sama Pak Haji. Kemudian ada namanya data dan informasi, data dan informasinya ada sama saya, hukum dan ininya ada sama Pak Haji oleh Ibu Olip yang sekarang. Jadi memang ada sebenarnya pola kerja yang berkelok di dalam kelembagaan kita. Hanya juga dalam konteks datin ini, dalam mesti memang betul Pak Ketua menuliskannya kira-kira yang Pak Bahari tadi sebutkan plus minusnya, bukan plus plus ya, ada minus, bukan minus minus juga, plus minus. Jadi plusnya apa, minusnya apa. Mungkin bisa saja itu muncul dari Sulawesi Tenggara sehingga itu nanti tiba-tiba ada Perbawaslu 3 2027 isinya adalah penggabungan antara Humas dan Datin, dan itu pikiran genuinnya Pak Bram. Nah, gitu. Jadi eh, sebagai satu usulan tentu ini tidak boleh kita remehkan. Bisa saja hari ini kita menganggap ini eh, sesuatu yang apa sui generis lain begitu, tapi di kemudian hari bisa saja usulan Pak Ketua Muna ini menjadi sesuatu yang memang aktual dan ditetapkan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyimak apa yang eh, menjadi judul kita pada pagi hari ini, saya kira sudah Pak Ketua Muna itu betul-betul totally ya, total. Kalau perang itu total war eh, dalam menyampaikan materinya. Hari ini saya pikir ide-ide, malah bahkan beliau punya ide-ide. Saya ingat ceritanya Pak Sahi itu di awal-awal saya masuk jadi Bawaslu, ada orang Papua masuk mau BIMTEK, apa BIMTEK PHPU ya Pak Ketua Kota ya, eh, untuk pengumpulan data. Ditanya mana data-datamu, dia tunjuk kepalanya begini katanya, itu orang Papua. Ini ceritanya Pak Sahi ini, misalnya ada Pak Sahi bilang ada di sini. Kira-kira begitulah Pak Ketua Muna ini. Tidak pakai slide, tapi semua ada di sini. Nah, jadi rugi memang kata Pak Bahari kalau kita tidak bertemu langsung dengan beliau. Semakin gondrong Pak Ketua Muna, semakin panjang ilmunya. Semakin beliau jarang ke Kendari, itu semakin kita penasaran menunggu ide-ide beliau. Ini tiba-tiba dia muncul dengan penggabungan, Pak. Besok apalagi hati-hati. 3 periode, hati-hati Bu Theodora. Nanti diusulkan sama Ketua Muna 3 periode, bahaya mengancam. Bahaya maksudnya terpilih lagi Bu Theo, toh. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Profesionalisme memang dalam penanganan, dalam data dan informasi pengelolaan di masa non tahapan itu
adalah satu keniscayaan. Niscaya itu di atas wajib menurut saya, karena wajib itu hanya bisa saja dalam konteks vocabulary, hanya dalam konteks literally, tetapi kalau niscaya Ya, saya bingung. Saya kayak yang tidak bagus jaringan atau apa ini? Kenapa tidak ada suara? Izin mungkin karena saya masih ini sebelum saya serahkan ke Bu Kabak, saya persilakan mungkin Pak Ketua untuk apa namanya closing statement lah, untuk kembali memberikan satu dua kata atau tiga kata terkait kegiatan hari ini. Siap. Atas kesempatan kembali pada saya. Nah, ini mungkin sebagai kata-kata Ya. penutup. Halo? Oh, mungkin Pak Pimpinan masih berlanjut. Silakan kembali. Iya, mati lampu. Mohon maaf tadi, mati lampu. Izin Pem, Closing statement atau masih, saya kalau menanggapi Pak Ketua Muda sudah cukup. Nggak sanggup kita. Nah, saya tadi ini mau minta closing untuk dari Pak Ketua. Setelah itu saya kembalikan ke Kasubag. Kasubag mungkin dia bisa kembalikan ke pimpinan untuk menutup kegiatan. Mungkin seperti itu, Pim. Jadi untuk Oh. kesempatan kali ini Oke, sebenarnya baik. closing Pak Ketua narasumber. Oh ya, baik. Siap. Untuk Silakan. selanjutnya mungkin Pak Ketua, saya persilakan Pak Ketua untuk closingnya. Baik, terima kasih moderator. Ini kesempatan terakhir ya dari saya, sekaligus closing statement terkait apa yang kita diskusikan pada siang ini. Pertama mungkin saya mengucapkan permohonan maaf mungkin dalam hal diskusi tadi mungkin ada yang kurang enak atau mungkin kurang dipahami. Nggak ada. Sehingga Dipahami diskusi. semua, Pak Abram. Siap pimpinan. Yang berikut mungkin ini sebagai langkah baru kita di Bawaslu. Artinya saya mungkin menitip kalimat lah atau semacam sebuah potongan kalimat dari saya untuk Bawaslu ke depan, bahwa memang kita akui kita di Bawaslu ini memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita harus perbaiki, yang kita harus benahi, tapi kita tidak menjadikan kekurangan-kekurangan kita itu bukan alasan tidak berusaha untuk kita profesional. Saya kira itu mungkin kalimat dari saya sebagai kata penutup pada diskusi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara, Pak Indra, Pak Bahari, dan Ibu Dharma, serta Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada acara ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang enak di telinga teman-teman. Anggap saja itu sebagai ujian di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Sudah jelas dan alhamdulillah kegiatan pada diskusi edisi ke-31 hari ini sudah mengarah ke akhir, sehingga saya ini langsung mengembalikan untuk mengefisiensi waktu terhadap Buka Subak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buka Subak mungkin saya kembalikan untuk dipandu. Dia tiba-tiba memasukkan sehelai papan di tengah saluran air. Dan di hulu,
Dia juga memasukkan papan yang sama Baik, dengan terima uang. kasih moderator. Sama. Terima kasih juga Satu untuk masuk Bapak dalam tempat narasumber tersebut. yang Kemudian saya sangat luar mengambil biasa hasilnya. materinya pada siang hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya mungkin saya persilakan Pak Kordif untuk menutup kegiatan ngobrol kami. Kepada Pak Indra kami persilakan. Baik, makasih Bu Kabak, para pimpinan, Pak Bahari, Bu Dharma, mohon izin. Waktu juga saya kira sudah pukul 12. Biasanya tepat waktu kalau di Bawaslu Sultra itu sholat. Saya menutup dengan ini, menyampaikan eh, satu kata penutup yang diucapkan Prof. Uceng atau Prof. Zainal Arifin Muchtar saat pengukuhan guru besar beliau. Eh, Demokrasi, there is no uh, meaningful participation, is nothing. Demokrasi tanpa partisipasi bermakna dari publik itu sama sekali tidak ada artinya. Pengelolaan data dan informasi kita harus melibatkan publik. Pelibatan itu harus pelibatan yang bermakna. Dengan cara apa? Ya dengan cara memang menyiapkan apa yang menjadi hak mereka. Informasi serta-merta, informasi berkala, itu Bawaslu harus wajib ya sifatnya untuk menampilkan. Bahkan misalnya kita yang harus aktif berkolaborasi dengan institusi-institusi atau instansi-instansi terkait. Tadi kayak kata Pak narasumber, Kominfo kalau di kabupaten kota, atau bahkan misalnya teman-teman pers, pegiat pemilu, untuk menyampaikan sebenarnya bagaimana situasi dan kondisi terkini. Nah itu yang saya sampaikan bahwa demokrasi there is not meaningful participation is nothing. Jadi tidak ada gitu. Itu pentingnya soal partisipasi publik. Mereka kalau meminta informasi kepada kita itu dalam rangka partisipasi loh. Harus kita memandangnya dalam konteks partisipasi, tidak dengan yang lain. Karena toh juga nanti akan di-verified oleh pembina PPID bahwa itu dikecualikan atau tidak. Kasus ijazah Pak Jokowi itu kan akhirnya juga diuji kan di sidang Komisi Informasi Publik. Jadi tenang saja, semua sudah dituliskan dalam norma-norma tentang tata cara bernegara kita. Jadi apa yang sehebat apapun kita berdiskusi gitu, kalau belum dituliskan, tentu ya, maka itu belum bisa kita. Jadi pada tataran ini sebenarnya teman-teman boleh saja apapun mengungkapkan ide dan itu, karena ini masih dalam tataran konsepsi. Karena judulnya kan profesionalisme dalam pengelolaan. Nah, itu tentu ada berbicara the past to the future atau the present. Yang lalu, masa lalu, hari ini atau masa depan. Nah, dalam usul narasumber tadi itu kan berkaitan dengan condition to the future atau kondisi masa depan yang mungkin mau menggabungkan dengan plus minusnya hari ini. Nah, tapi itu sebagai sebuah konsepsi atau sebagai sebuah ide itu patut diapresiasi. Mark Zuckerberg dulu itu kan diketahui juga dulu idenya. Twitter dulu, kemudian Apple dulu, dan bahkan perusahaan-perusahaan maju hari ini itu dulu diketahui. Nah, nanti berubah zaman, berubah perspektif, ternyata hari ini menjadi raksasa, atau idenya ternyata hari itu menjadi the giant atau raksasa. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Datin
ini adalah kedalaman, tadi saya ulangi, dating itu kedalaman. Humas itu yang melindungi kita dari, atau the border dari kelembagaan kita. Kegiatan kita hari ini dipublis hari ini untuk menunjukkan eksistensi keluarnya, tapi kedalaman kita itu disimpan oleh data dan informasi. Kedua-duanya penting, kedua-duanya bermakna. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Tadi ada 67 orang, kemudian 61, sekarang tinggal 45. Tapi inilah tantangan di masa non-status ini. Saya kira itu saja Ibu Kabak dari saya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Ini bulan puasa, saling memaafkan itu penting. Kemudian menjaga kehusuan kita juga, saling mengingatkan tadarus itu kan dalam rangka itu juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di hari Kamis untuk tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.